Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Malam ini kita memasuki kitab Daniel, sesi yang pertama, ya. Jadi masih berupa introduksi, latar belakang dan sebagainya. Tapi sebelum itu, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kembali kami mau belajar bersama melalui sesi-sesi panjang online Bible Study. Biarlah malam ini semua kami semakin diberkati, semakin mengerti. Tuhan juga berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, malam ini adalah sesi pertama dari kitab Daniel, latar belakangnya. Kita lanjutkan lebih dulu. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita harus selalu ingat jika kita masuk ke suatu kitab, posisinya ada di mana dalam Alkitab. Dalam hal ini, kitab Daniel ada dalam nubuatan ya, di Perjanjian Lama. Tapi sebenarnya juga masuk ke dalam apa yang dinamakan kitab apokaliptik. Nanti kita akan pelajari bersama. Ya, ada istilah tanak, Bapak Ibu Saudara ya. Tanak ini suatu singkatan sebenarnya. Jadi tanak itu mewakili Perjanjian Lama, naskah Ibrani. Jadi Alkitab Ibrani menurut Yudaisme ya, atau disebut dengan naskah Masoret atau Masorah. Merupakan singkatan T-nya itu adalah Torah, maksudnya Torat, ya, yang dikenal juga sebagai 5 kitab Musa, itu Torat. Kemudian N-nya itu Neviim, yaitu kitab para nabi, nabi-nabi. Dan K-nya itu Ketuvim. Ketuvim itu maksudnya tulisan-tulisan. Itu maksudnya ya, Tanak. Jadi kalau ada istilah Tanak, Bapak Ibu harus mengerti maksudnya adalah kitab Perjanjian Lama eh, yang ada di Perjanjian Lama menurut kitab Ibrani. Itu Tanak, disebut juga naskah Masoret. Masorah, Masoret sama. Nah, itulah sebabnya dalam Alkitab seringkali kita mendengar disebutkannya kitab Taurat dan kitab para nabi. Itu maksudnya Tanak. Meskipun tidak disebut lengkap, kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab tulisan-tulisan itu enggak. Kitab Taurat dan para nabi. Nah, itu maksudnya Tanak atau Perjanjian Lama tepatnya, ya. Perjanjian Lama yang lengkap. Nah, menurut Tanak, kitab Daniel itu termasuk dalam Ketuvim, yaitu tulisan-tulisan. Tetapi kalau menurut Septuaginta, yaitu apa yang kita percaya sebagai Kristen, itu kitab Daniel masuk dalam kitab para nabi, Neviim. Ya. Jadi kitab Daniel itu adalah satu golongan kitab nubuatan, tapi juga apokaliptik. Nah, gini ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, apa yang dimaksud dengan apokaliptik? Bapak Ibu kalau mendengar kata apokaliptik, itu asalnya dari bahasa Yunani apokalipsis atau bisa juga dibaca apokalipsis ya, yang berarti penyingkapan atau pewahyuan ya. Nah, sastra apokaliptik ini mirip dengan nubuatan dan puisi. Mengapa? Dia menyampaikan apa yang akan terjadi di masa depan. Nubuatan juga sama ya. Puisi memakai simbol-simbol atau lambang-lambang gitu. Nah, kitab apokaliptik juga sama, memakai simbol atau lambang-lambang dalam tulisannya. Di Perjanjian Lama terdapat kitab apokaliptik yang termasuk di dalamnya adalah Daniel, kitab Yehezkiel, kitab Yesaya, Yoel, Zakaria. Nanti kita akan lihat kan ke depan kita akan membahas juga kitab Yoel, Zakaria juga ya. Nah, apokaliptik. Jadi ada cerita tentang akhir zaman. Ada cerita tentang yang akan datang. Di Perjanjian Baru, yang termasuk apokaliptik adalah Matius pasal 24 dan 25. Saudara. Coba kita lihat ya, Matius pasal 24 dan 25.
Itu tentang apa itu? Matius pasal 24 dan 25. Ini tentang baiklah Allah akan dihancurkan dan permulaan penderitaan. Kemudian siksaan dan adanya Mesias-Mesias palsu. Itu kan apokaliptik. Ketika kita Matius ditulis, dia cerita tentang akan adanya Mesias-Mesias palsu. Kemudian ada cerita tentang kedatangan anak manusia. Perumpamaan tentang pohon ara. Itu apokaliptik. Cerita tentang kapan zaman ini berakhir. Ya, jadi sebentar. Ini suara saya ditangkap jelas nggak ya? Sebentar ya, saya stop share dulu. Pak Uto, suara saya jelas nggak? Jelas kok, Pak. Oh jelas ya, oke. Saya takutnya nggak ada suara, soalnya di tempat saya tidak ada suaranya. Baik, bentar kita teruskan dulu ya. Apokaliptik. Ya, jadi eh, di Matius 24 ayat 25 itu ada cerita tentang yang masa akan datang, termasuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Makanya ada nasihat berjaga-jaga dan lain sebagainya. Nanti dibaca ya. Kitab Matius pasal 24 dan 25. Dua pasal. Nanti dibaca yang lengkap supaya mengerti. Kemudian Markus pasal 13. Markus pasal 13. Itu tentang sama. Permulaan penderitaan, siksaan, dan Mesias palsu. Sama isinya dengan Matius tadi. Lukas pasal 21. Itu sama. Bait Allah akan dihancurkan dan seterusnya. Sama persis ya. Nah, kemudian ada apokaliptik di 1 Tesalonika 4. Coba kita lihat ya, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Ini cerita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Makanya disebut apokaliptik. Dan tentu saja kitab Wahyu. Cerita tentang langit baru, bumi baru. Itu di kitab Wahyu. Bagaimana zaman ini akan berakhir. Bagaimana naga itu menyeret sepertiga ekornya. Sepertiga bintang-bintang di langit. Ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit. Dan seterusnya. Itu kitab Wahyu. Jadi sifatnya apokaliptik. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita sudah bahas ini sebelumnya ya. Karena kita membahas kitab Daniel, maka kita harus tahu Daniel melayani di mana. Sebentar, saya warnain sedikit ya. Ya, ini saudara, Daniel melayani di Babel, di utara Babel. Yeskil juga sama. Dan dekat-dekat, zamannya dekat-dekat. Ya, overlap bahkan. Yeskil melayani di Yehuda, Yeskil melayani di luar istana, Daniel melayani di istana. Asyur, ada Yunus, ada Nahum, dan seterusnya ya. Nanti di ke depan ada sesi-sesi tentang Hosea dan Amos, dan lain-lain. Jadi setiap nabi melayani di daerah dan fungsinya masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kronologinya ini sudah beberapa kali saya tampilkan supaya Bapak Ibu Saudara tidak lupa diulang. Ya, Israel jatuh ke tangan Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Kemudian Yeremia menjadi nabi. Kemudian Asyur hancur, kota Niniwe, ibu kotanya. Kemudian Daniel ditangkap dan dibuang ke Babel. Nah ini tahunnya 605 sebelum Masehi. Kemudian berapa lama kemudian Yehezkiel ditangkap. Jadi Daniel lebih dulu. Yehezkiel jadi nabi, kemudian Yehezkiel selesai pelayanannya setelah Yerusalem hancur. Sedangkan Daniel dibawa ke Babel. Nah, ini dia Daniel, Bapak Ibu. Daniel pelayanannya cukup panjang, sekitar 60 sampai 70 tahun. Ya. Ia melayani dua kerajaan besar, Babel dan Persia. Persia dan Babel yang dilayani oleh Daniel, yang melayani sebagai intelektual. Ia orang pintar, seorang intelektual elit. Ya.
Oke, kita lanjutkan. Ya, penulisan daripada kitab Daniel, menurut tradisi, penulisnya adalah Daniel sendiri. Ya, bisa dibaca di Daniel 7 ayat 1, ayat 28, Daniel 8 ayat 1 sampai 2, Daniel 9 ayat 2, Daniel 10 ayat 1. Itu pendukung bahwa yang menulis adalah Daniel sendiri. Nah, tetapi dalam pembahasan atau diskusi para ahli, di diduga juga bahwa penulisnya bukan Daniel, tapi 400 tahun setelah zamannya Daniel. Gitu ya. Ya, tapi namanya analisa boleh-boleh saja. Tapi secara tradisi, menurut tradisi, penulisnya Daniel. Nah, keabsahan kitab ini disebut oleh Yesus sendiri loh. Coba kita baca ya, Matius 24 ayat 15. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-15. Saya bacakan ya. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ini peringatan akan antikris ini, saudara. Tuhan Yesus mengutip ada Nabi Daniel. Artinya Daniel ini bukan dongeng, bukan mitos, tapi tokoh nyata, tokoh real, bukan fiktif, yang melayani di istana Babel. Setelah Babel jatuh, melayani di Persia, Raja Persia, ya, Kerajaan Persia. Oke, kemudian kitab ini ditujukan kepada umat Yehuda di pembuangan di Babel. Ya, di dalamnya berisi kisahnya Daniel dan teman-temannya. Sebagian lagi berisi tentang apokaliptik, ya, itu masa depan. Ditulis di Babel sekitar tahun 605 sampai 530 sebelum Masehi. Jadi Daniel melayani sekitar 60 tahun atau 70 tahun bahkan. Di istana Nebukadnezar, yaitu Babel atau Irak kalau zaman sekarang. Babel itu Irak, saudara. Dan Persia. Persia itu kalau zaman sekarang Iran. Ya. Oke, kita lanjutkan. Iya, ini saudara. Jadi Daniel melayani di Babel, tapi juga di Persia, di Susa namanya. Ya, saudara kalau perhatikan yang ada Sungai Efrat, ada Sungai Tigris. Di Kitab Kejadian dijelaskan bahwa di Eden mengalir 4 sungai, 2 ini diantaranya. Jadi Eden zaman dulu ada di bumi di sekitar sini. Kita sudah bahas waktu seri Kitab Kejadian juga ya. Oke, kita lanjutkan. Penulisan Kitab Daniel ini ditulis dalam bahasa Ibrani karena perjanjian lama kan. Tapi anehnya di Daniel 2 ayat 4 sampai 7 dan Daniel pasal 2 ayat 4 sampai pasal 7 ayat 28 itu ditulisnya dalam bahasa Aram. Dahulu disebut Kaldi ya. Nah, ketika itu bahasa Aram menjadi bahasa perdagangan dan diplomatik. Nah, ya. Nah, pembagiannya adalah pasal 1 sampai 6 itu menulis tentang peristiwa historis, yaitu Daniel dan teman-temannya. Sampai di Istana Babel mengalami ujian berat dan lain-lain. Ya, itu. Nah, pasal 7 sampai 12 berisi tentang penglihatan Daniel, yaitu apokaliptik atau nubuatan yang akan datang. Dan ceritanya ada kemiripan dengan kitab Wahyu. Itu maksudnya ya. Nah, seringkali analisa yang menyebutkan bahwa penulisnya bukan Daniel itu karena ini, saudara. Salah satunya ya, dipakai bahasa Aram sebagian. Padahal bahasa Aram itu dipakainya di zamannya intertestamental, yaitu setelah Maleaki, 400 tahun kosong itu, baru masuk ke zamannya Tuhan Yesus. 400 kosong itu, kira-kira di situ menurut analisa para ahli. Tapi secara tradisi kita percaya yang nulis Daniel sendiri, di zamannya sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, nah
Jadi kalau kita lihat latar belakangnya, bangsa Israel itu sering mengecewakan hati Tuhan Allah, Adonai Elohim, dengan menyembah berhala atau Allah asing. Jadi melanggar hukum Taurat. Saudara. Itu terus-menerus tuh. Sejak keluar dari Mesir, sampai tiba di Kanaan, sampai punya rajanya sendiri, akhirnya rajanya pecah di utara dan selatan, tetap saja jahat di mata Tuhan. Menyembah berhala, Allah-Allah asing, dewa-dewa, Kanaan, ya. Akhirnya Tuhan menjatuhkan hukuman dengan membuang mereka ke Babel. Akhirnya diizinkan yang di utara, Asyur hancur. Ah, yang di utara kerajaan Israel hancur oleh Asyur. Yang di selatan hancur oleh Babel. Nah, ini tahunnya. Begitu ya. Nah, sesampainya di pembuangan, mereka juga tidak bertobat, saudara. Mereka memuja, menyembah dewa-dewa lagi di Babel sana. Sampai pada tahun 538 sebelum Masehi, seorang raja Persia yang namanya Kores menghancurkan Babel, mengalahkan Babel. Sehingga orang-orang Yahudi diizinkan kembali lagi ke Yehuda, membangun Yerusalem dan Bait Allah dan seterusnya. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Makanya saya sarankan kalau ikuti online Bible Study itu yang urut sehingga nyambung semua kisahnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, jadi sementara itu orang Yahudi aman. Kores memperbolehkan kembali membangun Yerusalem Yehuda. Nah, tapi beberapa ratus tahun kemudian ada Antiochus IV Epiphanes. Itu tahunnya 175 sampai 164 sebelum Masehi. Itu menguasai Yehuda. Nah, orang-orang Yahudi ditindas lagi dengan sangat kejam oleh Epiphanes. Mereka membakar kitab-kitab suci orang Yahudi, melarang beribadah di Bait Allah, memaksa orang Yahudi makan makanan yang haram, dan membunuh siapa saja yang tidak mau diperintah. Kejam sekali ini. Ya. Nah, peristiwa-peristiwa mengerikan ini dicatat di kitab 1 dan 2 Makabe. 1 dan 2 Makabe ini kitab yang tidak terdapat dalam Alkitab kita. Tapi ada di tambahan, kitab tambahan di Alkitab saudara kita yang Katolik. Itu kitab 1-2 Makabe. Cerita tentang historis, sejarahnya. Sejarah ketika terjadi pemberontakan Makabe ini. Karena ditindas oleh Epiphanes. Ya. Nah, akhirnya pemberontakan Makabe ini berhasil menguasai Bait Allah dan membersihkan segala berhala yang ada di Bait Allah itu. Sebab Bait Allah itu dipakai untuk menyembah dewa Zeus juga ketika itu. Nah, ya. Nah, untuk memperingati ini sekarang ini dinamakan Hari Raya Hanukkah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara kalau mendengar orang Yahudi merayakan Hari Raya Hanukkah, maksudnya ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke pembacaan kitab Daniel saja ya. Ini tentang, oke, kita baca saja kitab Daniel, pasalnya yang pertama. Saya bacakan ya. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem. Lalu mengepung kota itu. Nah, ini cerita kehancuran Yerusalem ini. Ayat 2, Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Diambil oleh Nebukadnezar. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ya, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Jadi Nebukadnezar, orang Babel ini punya dewa-dewa juga. Dewa yang tertinggi Marduk namanya. Ya. Nah, kemudian ayat 3, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan.
Jadi raja ini memerintahkan supaya membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja yang ningrat, saudara, yang keturunan raja dan kaum bangsawan, yang kaum elit maksudnya. Ya. Nah, ayat 4. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak. Jadi ini ilmuwan ya, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Oh, rupanya raja ingin cari pegawai di istana, ya. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kastim, supaya mereka berbahasa orang Babel, gitu ya. Nah, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya, bahkan disediakan makanan raja untuk mereka ini. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Nah, rupanya begitu. Ya. Nah, ayat 6-nya barulah kita jelas. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Asarya. Asarya, ya. Ada 4 orang di antara mereka itu. Nah, ayat 7, perhatikan baik-baik ayat 7-nya. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asarya dinamainya Abednego. Nanti Bapak Ibu ingat tentang kisahnya Sadrak, Mesak, Abednego ya. Nanti kita bahas di sesi-sesi mendatang. Ini adalah nama-nama Babel. Kenapa namanya diubah? Nah ini, rupanya Raja Nebukadnezar ingin mengadakan naturalisasi. Atau apa istilahnya ya? Indoktrinasi atau cuci otak. Jadi orang Yahudi ini, Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria ini mau dicuci otak. Kamu harus jadi orang Babel. Gitu. Jadi bukan cuma dididik sebagai pengetahuannya orang Babel, bukan. Mau dijadikan orang Babel. Yang berubah sifatnya. Seperti orang Babel. Makanya namanya juga diubah. Jadi kalau ada yang perubahan nama, nah itu maksudnya itu. Supaya orangnya berubah. Ya, namanya dirubah menjadi nama Babel. Daniel jadi Beltsasar, yang ketiga lagi jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Daniel nggak mau, padahal disediakan makanan minuman yang enak-enak. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Pemimpin pegawai istana itu sayang sama Daniel akhirnya. Ya. Ayat 10. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau-kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Ini kepala istananya ini takut. Kalau Daniel nggak dikasih makanan enak yang bergizi, nanti kelihatan kurus atau loyo gitu, nanti dia yang salah gitu. Tapi Daniel nggak mau menyentuh makanan raja. Nah, ayat 11. Kemudian berkatalah Daniel kepada penyenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asarya. Ayat 12-nya begini bunyinya. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Rupanya Daniel hanya mau makan sayur dan air. Tidak mau makan makanan raja, daging-daging, lemak, dan juga anggur. Tidak mau. Nah, ayat 13.
Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Coba nanti bandingin, saya makan sayur dan air, orang muda lain makan makanan raja, daging, anggur dan sebagainya. Nanti kita buktikan fisiknya siapa yang lebih baik gitu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Inilah yang sering kali disebut zaman sekarang uh, apa puasa Daniel katanya. Cuma makan sayur. Katanya begitu ya. Kita lanjutkan dulu. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Rupanya Daniel diberi karunia, sering melihat penglihatan, dan bisa mengartikan mimpi. Itu Daniel. Ya. Ayat 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Ya. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Rajanya mungkin interview kali ya, diajak bicara dan paling pintar 4 orang ini dibandingkan dengan orang lain, orang muda lain. Padahal cuma makan sayur dan air putih maksudnya. Sedangkan orang muda lain makan daging, lemak, anggur dan sebagainya. Tapi ternyata keempat orang ini jauh lebih pintar dan perawakannya lebih bagus gitu. Ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Wah, ini hebat sekali loh. Jadi 4 orang ini 10 kali lebih cerdas dibanding semuanya yang ada di istana. Bahkan termasuk ahli sihir. Tukang sihir di istana kalah pintarnya. 10 kali lipat lebih pintar. Ya. Ayat 21-nya dikatakan Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Rupanya Daniel melayani jadi apa ya? Advisor raja, penasihat raja. Sampai akhirnya kerajaan Babel runtuh. Jadi pemerintahan Raja Kores Persia yang pertama Daniel masih ada. Setelah itu sudah habis pelayanannya. Ya, mengerti ya? Oke, kita lanjutkan screen sharing kita tadi mana ya? Bentar. Oh, oke. Kita share dulu. Ya, baik. Jadi ada yang menganalisa begini, ada kemungkinan mereka dijadikan Kasim. Jadi dikebiri 4 orang ini. Tapi ini cuma kemungkinan, tidak ada di teks Alkitab. Ya, Raja memperlakukan mereka dengan kemewahan istana, agar mereka tidak berpikir dengan cara yang lama, dan agar mereka meninggalkan imannya. Itu sebenarnya menjadi orang Babel. Makanya namanya diganti. Daniel yang artinya Allah adalah hakimku, diganti dengan Belshazzar. Hananya yang artinya Tuhan itu baik, menjadi Sadrak. Misael yang artinya siapakah seperti Allah, menjadi Mesak. Dan Asaria yang artinya Tuhan adalah penolongku, menjadi Abednego. Begitu, Bapak Ibu saudara ya. Nanti ini adalah introduksi. Jadi Rabu depan baru kita bisa lanjutkan lagi ya. Ini sebagai pengantar saja supaya kita semua mengerti kenapa Daniel ada di istana bersama Sadrak, Mesak, Abednego. Kenapa mereka begitu pintar?
Ya. Kenapa dietnya sayur itu lebih baik daripada dietnya orang lain di istana? Nah, makanya sekarang seringkali kadang-kadang orang disarankan untuk diet apa namanya? Diet Daniel, puasa Daniel katanya. Gitu, ya. Ah, oke, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Ya, Pak Yaman, seperti biasa, silakan Pak. Oh, sebentar, saya buka dulu. Tombolnya belum saya buka. Ya, sudah, silakan unmute. Selamat malam Pak, Shalom. Shalom, selamat malam. Uh, di dalam pembukaan tadi ada, kalau saya tidak salah tangkap, naga menarik sepertiga bintang-bintang di langit. Ya. Apakah ini sama pemahamannya dengan waktu Lucifer jatuh diikuti oleh tiga jumlah malaikat? Terima kasih Pak. Ya, benar Pak. Naga si ular tua itu lambang daripada iblis, Lucifer. Ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit, menyeret sepertiga malaikat. Maksudnya, sepertiga malaikat dibujuk oleh Lucifer dan ikut Lucifer. Akhirnya dibuang ke bumi menjadi roh-roh jahat sekarang. Gitu, Pak. Nah, satu lagi Pak ya. Ya. Tadi sebetulnya ini bangsa Israel atau Yahudi sudah dibuang di Babel. Ya. Tapi setelah pikiran saya pertama tadi, apakah mereka melayani dalam arti menyampaikan berita-berita baik kepada sesamanya atau juga kepada ada bangsa Babel yang ikut di situ? Nah, walaupun tadi setelah pembacaan Alkitab bahwa khususnya Nabi Daniel dan Sadrak, Abednego, Mesa melayani di istana. Jadi pemahaman tadi di pembukaan itu mereka melayani dalam arti bagaimana Pak? Oke, mereka bekerja sebagai pegawai istana, Pak, penasihat raja. Mereka sebagai penasihat raja. Oh, itu maksudnya Pak ya. Jadi di dalam lingkungan istana raja Pak ya. Iya, betul. Oh, ya. Tapi Daniel sering diberi penglihatan oleh Tuhan. Nah, nanti ceritanya di sesi-sesi berikutnya itu banyak yang ajaib. Iya. Gitu. Ya. Makasih. Oke, Tuhan berkati Pak. Berikutnya Bu Mariana, silakan. Ya Pak. Pak, itu yang 4 orang itu diganti namanya. Ya. Kan tadi sejenis seperti mau mengganti segala culture-nya ya Pak ya. Iya, betul. Dan cuci otak lah supaya menjadi seperti orang Babel. Ya. Nah, kalau saya kaitkan dengan sekarang, zaman sekarang ya, berarti ya Pak, bisa dibilang kalau kita itu bisa dikuasai oleh kuasa lain selain Tuhan, maka lama-lama kita akan mengarah ke sana juga ya Pak. Betul. Jadi meskipun nama seseorang hari ini nggak diubah, nama nggak perlu diubah. Yang diubah mindsetnya, kegelapan masuk, orang itu jadi ke sana, meleset. Jadi miring. Iya Pak. Kan si jahat itu memang mau cuci otak, Bu. Cuci otak manusia. Itu jadi pelan tapi pasti ya Pak. Ya. Makanya pedang roh itu firman Tuhan. Untuk melawan kejahatan itu hanya firman Tuhan. Gitu. Ya. Terus satu lagi Pak. Tadi awal Pak Winyo bilang yang sejaknya ada kerajaan itu kan akhirnya jadi berantakan ya Pak. Ya. Jadi saya ingat yang waktu masih zamannya Samuel itu kan sampai Tuhan tuh bilang bukan kamu yang ditolak tapi aku yang ditolak gitu ya Pak. Ya, betul. Kalau misalnya saya kaitkan juga dengan sekarang, kalau kita itu menolak pimpinan Tuhan, pengennya yang pimpinan manusia, maka akhir-akhirnya itu akan berantakan juga ya Pak, seperti Israel yang berantakan banget. Betul, pasti Bu. Jadi semua ayat di Alkitab itu saling menjelaskan, saling melengkapi, saling koheren. Jadi kalau kita baca ayat ini nyambung nanti Bu. Iya. Nah, kalau orang anggap enteng, ini, ya Pak, dua peristiwa ini jadi hampir sama ya Pak. Iya, ya. Ya, kalau orang anggap enteng kebenaran ya, dia dikutuk Tuhan ya. Iya, kalau misalnya yang dulu itu yang menolak Tuhan itu agak jelas menolak Tuhan ya Pak ya. Ya. Tapi kalau yang kayak sekarang diganti namanya, kalau orang nggak sadar itu menerimanya, menganggapnya itu hal yang biasa,
Nah, itu lama-lama bisa terjerumus ya Pak. Betul. Nah, makanya di Alkitab juga kadang-kadang nama diubah kan, Bu. Abram jadi Abraham. Nah ya, Nah, itu maksudnya supaya dia berubah sesuai namanya gitu. oh ya betul betul. Nama itu ada artinya, Iya, ya. ya. Untuk Di orang Israel Perjanjian ya. Baru juga ada, Bu. Jika seseorang menolak aku jadi rajanya, dia mati, Nah, ya, gitu. ya, ya. Ya Ya, Pak, ya oke. Jadi kesimpulannya nama itu nggak sembarangan ya Pak. ya. Nama itu sama dengan Diberikan. pribadi orang itu. Iya. Oke Pak, itu aja. Oke, Konfirmasi terima aja. kasih. Ya, makasih Pak. Siapa ya? Altin Raflan ya, Surabaya. Silakan. Ya, Oke, ya, Pak silakan. Wigno, Shalom. Shalom. Ya, saya mau bertanya tentang Israel, Pak. Ya, Kan tadi Bapak bilang, oh Israel nggak taat sama Tuannya. ya, Sering sekali mereka jatuh dalam dosa akibat ketidaktaatan bangsa Israel. ya. Nah, di zaman sekarang saya mau tanyakan bagaimana kok bangsa Israel sekarang sampai saat ini berperang terus ya, Pak. Dan antara Palestina konflik-konflik itu nggak akan hilang ya. Apakah ini ada kaitannya dengan ketaatannya dan juga menurut Pak Wigno bagaimana latar belakangnya kenapa antara bangsa ini berperang terus, Pak? Jadi ada beberapa pendapat bahwa yang mengakibatkan perang ini perebutan tanah gitu. Jadi menurut Pak Wigno gimana, Pak? Oke, baik. Ya, Ini sebenarnya bicara soal sejarah ya, historis ya. Sejarah historis bahwa di zamannya Raja Daud semuanya itu milik Israel, kan gitu. Zaman Raja Daud. Nah, diulur terus tanah itu kan Israel terus. Tapi dengan berjalannya sejarah, maka Israel terbuang kan di tahun 70 itu. 70 Masehi kan Bait Allah hancur. Israel ya, pergi kan, kosong kan tempatnya, lalu ada pendatang. Nah, dan seterusnya bergulir sampai hari ini. Nah, kenapa terjadi perang ya? Karena tidak ada kecocokan satu sama lain. Pendapatnya beda terus ya perang akhirnya. Kan gitu. Nah, kalau mau tahu benerannya seperti apa ya harus mencari sumber yang akurat. Jangan asal berita saja. Sebab banyak berita itu bias. Coba cari di Instagram, langsung ke channelnya mereka. Beritanya seperti apa. Kenapa terjadi perang dan seterusnya itu kan ada historisnya. Gitu ya. ya. Itu kalau kita apokaliptikkan, apakah banyak yang viral-viral di TikTok ya sekarang di TikTok, di Facebook, perang Israel ini menandakan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, Pak. Tidak. Nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu ciri-cirinya ada salah satunya di kitab Daniel ini, mimpi Nebukadnezar. Hmm. Nanti di sesi mendatang ada ya. Nah, soal perang kan apokaliptik juga akan terjadi perang, tapi perang kan sejak zaman dulu, bukan cuma sekarang saja. Nah, sehingga perang hanya salah satu tanda bahwa di akhir zaman banyak perang gitu aja sih. Bukan berarti ini terakhir nih, bukan. Nanti nanti jangan suka meramal begitu-begitu Oh ya, iya ya. Pak. Oke. Oke, itu Kamu di aja mana Pak. ya? Di Surabaya ya? Surabaya, Jawa Oke. Timur. Ya, semangat ya. Ya, terima kasih Oke. Pak. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Pak Kris, silakan. Ya, shalom malam, Pak. Shalom, malam. Saya mau minta pendapatnya Pak Wigno karena suatu ketika waktu saya baca kitab Daniel itu, eh, saya seperti ditunjukkan korelasinya dengan menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Daniel ini kan seperti tadi ada tawaran-tawaran apa untuk hidup dengan cara istana, nama dirubah dan lain-lain. Sampai dengan ancaman untuk harus berdoa menyembah kepada patung pun tidak dia taati, dia malah sengaja di atas sotoh menyembah ke arah Yerusalem. Itu kan cari mati, Pak. Ya. Tapi Roh Kudus menunjukkan ke saya suatu ketika itu sebetulnya kita itu dipakai Tuhan bukan hanya bicara mengenai
diberkati untuk memberkati, itu salah satu dimensinya juga. Ya. Tapi kita mau sampai limit kita itu di mana sebetulnya kita sendiri yang pegang peranan, karena Daniel ini kalau dilihat hidup di dalam istana, tapi dia 3 hari berdoa mencari Tuhan. Cuma dia konsisten. Tapi masalahnya kan di agama sepupu, juga di agama kita yang ngajar tentang kemakmuran itu kan ngajarnya supaya kita ini punya modus. Ya. Berdoa supaya diberkati. Itu kalau di agama lain, berdoalah sekian hari, sekian kali dalam sehari, jangan pernah bolong, nanti rezekimu akan lancar dan lain sebagainya. Padahal kan kalau kita lihat justru Daniel ini doanya kan doa yang bahkan sampai ke perlu dibantu Mikael apa itu, Pak. Ya. Jadi dia naik masuk ke dalam kekudusan yang dimensi yang berbeda. Jadi masalahnya kita ini kalau daging kita sudah dikasih sama Tuhan makmur, mana ada yang mau 3 kali sehari cari Tuhan sampai ke dimensi itu, Pak. Maksudnya zona nyamannya itu merusak semua, Pak. Ya. Kehausan, kelaparan untuk nyari Tuhan. Iya, benar. Yang tadi Pak Wiknyo ceritakan Sadrah Mesach, Abednego, dan itu mereka kan punya kesempatan untuk hidup mewah, anak-anak muda di sana. Tapi mereka lebih milih sudah masuk tungku saja, enggak apa-apa, daripada kami menyangkal Tuhan kami. Jadi sebetulnya kan kadang-kadang pengajaran doktrin itu malah membolak-balik. Lah ini sebetulnya kayak tamparan ini. Daniel yang di perjanjian lama saja menunjukkan bahwa itu dulu yang dicari. Matius 6:33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Cuma kan banyak yang diajar untuk justru bermodus. Ya. Padahal kan intinya dari, kalau ada yang namanya teologi kemakmuran, intinya ya seperti yang dilakukan Daniel, Sadrah, Mesach, Abednego ini. Cari Tuhan terus, kamu mau senyaman apapun, hidup ini tragis, masih ada gua singa, masih ada apa. Kalau kita zaman sekarang kan, ibaratnya mau kerja, mau usaha apa itu, kalau dilihat kan banyak orang serba apes, hidup ini kan tragis, Pak. Ya, susah. Tapi hanya dengan Tuhan saja, Daniel bisa tetap di dalam istana sampai ganti 3 raja, Pak. Ganti kerajaan, ini bukan hanya ganti keturunannya raja yang dulu, tapi ganti pemerintahan, ganti negara itu, Pak. Dia tetap benar, betul. Jadi menurut Pak Wiknyo, apakah korelasi yang saya dapat itu apakah cocok atau enggak? Itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Sebenarnya sangat cocok, cuman kasus-kasus di perjanjian lama itu tidak bisa diaplikasikan langsung. Misalnya gini, sekarang kita tidak menghadapi gua singa. Kita sekarang dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada perang, tidak ada penguasa yang lalim seperti itu, dan sebagainya. Tapi kita ada di zona nyaman, jadi bahaya juga. Bahayanya beda-beda, Pak. Kalau di perjanjian baru disebut menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, nah itu maksudnya. Tidak tergantung dari keadaan fisik. Situasional. Nah, tidak situasional. Ya. Tapi konteksnya harus pas dalam kebenaran selalu. Nah, ini diperlukan perubahan akal budi emang. Nggak bisa, enggak loh, saya pokoknya begitu. Misalnya gini, yang tadi itu makan sayur dan air, ditiru persis makan sayur dan air tanpa nasi, tanpa apa. Kan nggak gitu juga gitu. Kita harus bisa makin kesini makin sempurna. Jadi uang itu nggak boleh dianggap musuh, tapi juga nggak boleh dianggap tujuan. Uang harus dijadikan alat. Nah, makanya banyak orang mengutip ayat saja salah. Katanya mamon adalah akar segala kejahatan. Bukan, cinta akan mamon. Nah, gitu. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah mau kaya, mau miskin, keadaannya seperti apa. Yang penting hati kita bersih nggak menghadap Tuhan, gitu aja. Iya. Itu. Ya. Jadi haus dan lapar akan Tuhan itu seringkali kalahnya justru karena kenyamanan, Pak. Nah, kayak Salomo itu, Pak. Gitu. Ya. Ya, makanya kita semua jangan kalau udah nyaman terus males dagingnya, tubuhnya males, semangatnya males. Jangan. Nanti dihajar Tuhan baru bangun lagi ntar.
Iya, Jangan itu sampai dikasih penyakit, dikasih apa, bangun lagi, jangan. itu Terus semangat. yang kadang Pak Eras bilang apa? Percintaan dunia itu, Pak. Hmm, Hanyutnya di situ. iya. Iya, Nah, Pak. siapa bersahabat dengan dunia, dia musuh Allah. Betul, betul itu, Pak. Ayatnya itu maksud Mm-mm. saya. Iya. Iya, Pak. Makasih, Oke. Pak. Ya, Berarti. Tuhan berkati. Berikutnya Pak, banyak juga yang nanya. Pak Mulyono, silakan Pak. Ya, silakan. Malam, Pak Wignya. Malam, malam. Pak, saya mau tanya, eh, di perjanjian lama itu kan arahnya itu semua kan ke arah Mesias, Pak. Betul. Nah, lah, kalau di Daniel itu historisnya sampai ke Mesias itu di mananya, Pak? Keturunan siapa atau apanya? Daniel lebih eh, cerita tentang apokaliptik, Pak. Nanti berakhirnya itu kapan sih zaman ini berakhir? Nanti ada di sesi mendatang. Oh, nggak ada Jadi, urusannya di keturunannya dari ke arah Mesias ya, Pak, berarti ini. Maksudnya dari sisi, keturunan Mesias kan Yehuda, Pak. ya Kan berarti Yehuda. Daniel, di silsilahnya Daniel nggak sampai ke sana, Pak, Nggak disebut ya. kira-kira. Nggak disebutkan. Nggak disebutkan. Kalau Oh, mau lihat silsilahnya Mesias sudah pernah saya tunjukin iya, juga di sesi yang lalu tuh. Ada. iya. Ya. Daniel apa juga termasuk di dalam silsilah itu misalnya gitu, Pak? Daniel sepertinya tidak ya. Sepertinya tidak, Pak. Nggak ada ya, Pak, ya. Iya, sepertinya tidak. Daniel mana? Ini nih ada silsilahnya nih. Eh, tidak, Pak. Tidak ada. Ya. Tidak mampir ke Daniel. Tidak mampir ke Hmm, Daniel. Kenapa? iya, iya, Sebab Daniel itu yang iya, iya. matinya tetap di Jadi sana, Pak. kitab Nggak Daniel ini, balik. ah, Matinya tetap di Babel, tidak balik dia. Di hmm, Persia sana. Jadi oke, nggak ya, ya, nggak ya. balik ke Jadi nggak nggak masuk sempat di balik. dalam silsilahnya Tuhan Yesus ya, ya, ya. Nggak, ya. Iya, iya. Berarti seperti Esther juga itu ya, Pak ya, nggak termasuk Ya, ya. Cuma dia betul. nubuatkan Israel Betul. keturunannya itu ya. Iya, betul. Jadi nggak semua kitab di Perjanjian Lama itu kan mengarah ke silsilah, enggak kan, Pak ya? Oh, enggak. Enggak. Kan nggak gitu Semua ya. Oh, mengarah pada nubuatan, mengarah pada ajaran nanti datangnya Mesias. Nah, itu. Bukan mm-mm. berarti semuanya harus termasuk dalam keturunan Mesias, enggak. Keturunan Mesias hanya suku Yehuda. Ya, ya. Berarti meskipun Daniel juga dari keturunan Yehuda, tapi dia nggak masuk di dalam silsilah Tuhan Yesus gitu ya, Pak ya? Ya, betul. Gitu ya. Ya, Betul. ya. Ya. Ya, ya udah. Cuma tanya itu aja, Pak. Oh, iya. Oke. Ya, Tuhan berkati. Makasih, makasih. Tuhan berkati. Berikutnya Bu Meme, silakan. Ya. Ya, malam. Suara saya kejelasan ya, Pak ya? Kecil. Oh, kecil ya? Ya, Oh, jadi teriak ini sedikit. Pak. Atau didekatkan itunya mic-nya. Kan mic-nya ada di itu tuh. Didekatkan gini, coba. Ya, Oke. Terima kasih ya Pak untuk kebenaran malam ini. Saya mau tanya Pak, tapi ini yang Rabu lalu. Nah, ya, yang Rabu lalu saya tidak tepat pada waktu Pak Wito. Jadi saya boleh nanya hal ini ya Pak ya? ya boleh, silakan. Itu Pak tentang langit baru dan bumi baru Pak. Oke, Yang seperti itu apa? Eh, nubuatan Yesaya. ya, Yang tertulis di Yesaya 65 ayat 17 Pak. ya, Kan gini Pak, kan banyak juga nih nabi-nabi yang bernubuatan seperti saya, Yohanes, eh, yang di dalam Wahyu 21 ayat 1 itu Pak. Saya mau tanya gini Pak, bagaimana kita tahu bahwa akan ada penerapan lebih jauh dari nubuatan saya Pak, dan bagaimana janji itu dipenuhi? oh, oke. Kan kita tahu Yesaya menubuatkan akan adanya langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, kalau ada orang yang berkata bahwa mungkin itu adalah yang dimaksud adalah Yerusalem baru di bumi gitu, ya mungkin saja. Tapi kalau kita baca Alkitab sampai kitab Wahyu, memang ada langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, artinya Yesaya bicara soal yang baru dan bumi yang baru, bukan yang di bumi. Gitu. Kalimatnya jelas sih, sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru.
di kitab Yesaya. Gitu. Jadi Pak, kalau yang di Wahyu 21 ayat 2 itu, maksudnya itu kota yang kudus, itu dan aku Yohanes melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, yang turun dari Tuhan dari surga. Ya, Dipersiapkan sebagai, oh ya. ya, Maksudnya itu di surga ya Pak, bukan di bumi ini ya Pak. iya, di surga. Jadi itu Yerusalem baru yang ada di surga, di langit yang baru, bumi yang baru. Ada Yerusalem baru. Itu Yerusalem yang baru ya Pak, nggak ada Ya, kata yang lain. Iya Pak gitu. Tapi banyak juga sih Pak ya. Kita kan ini sudah zaman akhir nih. ya. Tapi kok banyak sih pendeta nggak mengarahkan ke sini gitu loh Pak. Mempersiapkan hidup kita untuk langit baru dan bumi baru. Apakah Wah, kita semua sudah diselamatkan gitu? Kan enggak juga wah, sih Pak. mesti tanya dia kalau gitu. Wong di Alkitab dikatakan begini, oleh karena langit dan bumi ini akan hancur oleh api, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kan ada ayatnya. Ada ya nih. Ya kalau nggak ngajarin sesuai Alkitab ya tanya aja deh kenapa kok ngajarin nggak sesuai Alkitab itu tanya aja. Oh, nggak salah kita nanya gitu Pak. Enggak ya Enggak gitu Pak. apa-apa. Paling dia marah. Terus kalau itu pendetanya marah kita diam aja ya Pak gitu. Marah ya diem aja. Nggak apa-apa. Berarti dia nggak tahu apa-apa itu. Ditanya kok marah. Kok ditanya itu harus bicara dengan ini loh buktinya ayatnya ini. Kok ditanya marah artinya apa? Bukan orang benar dia. Kan aneh. Ditanya kok marah. Ditanya ya menjelaskan kan gitu. Iya. Ya. Iya Pak. Makasih Pak penjelasannya Oke, ya. Tuhan Selamat berkati. pagi. Rebecca, silakan. Halo Pak, Ya, ya Pak, saya sama tanya Pak. ya. Em, Oke, silakan. Bagaimana Pak cara keluar dari pertemanan yang toksik? Oh, Hmm? tergantung kasusnya. Ya, kalau kita bisa menghindar dari yang toksik, ya menghindar. Kalau nggak bisa menghindar, kita jangan terpengaruh dengan toksiknya itu. Kita harus menyebarkan aroma yang bagus supaya yang toksik-toksik malah kalah gitu. Kita harus Tapi nanti kalau mereka kalah, mereka marah. enggak dong, kalau marah ya terserah mereka. Kan kita bukan mau debat, bukan mau apa. Kalau mereka toksik, kita bicaranya yang memberkati. Gitu aja. Begitu. Jadi jangan kita terpengaruh sama yang toksik. Jangan. Gitu. Jelas nggak, Rebecca? Di unmute dulu. Ya. Dan bagaimana cara mengatasi kakak yang suka melawan, ya, sama Melawan siapa? orang tua. Oh, Jadi nah, buat kayak rumah tuh nggak nyaman aja gitu. oke, mengerti. Kalau soal kakak, kamu adik nggak bisa apa-apa sih. Adik hanya bisa kasih tahu sedikit, itu pun dimarahin nanti. Iya kan? Iya Nah, sih. kalau seperti itu agak sulit. Itu yang menegur harus mama kamu atau papa kamu. Kalau kamu nggak bisa, kamu adik kan? Harus orang tua yang menegur. Kamu nggak boleh begitu sebagai anak. Makanya ya, saya sering bicara. Kalau orang tua itu mendidik anak itu di dalam Tuhan, idealnya. Dari kecil jadi takut akan Tuhan. Jadi sayang orang tua, meskipun kadang-kadang nakal, tapi ada diingatkan lagi gitu. Kalau nggak kenal Tuhan sama sekali, repot. Hmm. Gitu. Begitu, Rebecca. Habis itu kalau cara negur orang yang lebih tua gimana? Kayak orang tuanya kan, maksudnya dalam kasus ini itu orang tuanya salah. Habis itu anaknya marah, tapi marahnya tuh nggak kayak marah sama orang tua gitu loh. Nggak boleh loh. Marahnya kayak sama adiknya gitu. Sama Terus orang tua nggak boleh marah kurang ajar seperti itu. Sama orang tua bicara baik-baik. Nggak boleh iya, marah kurang ajar seperti marahin anak kecil. Nggak boleh. Ya, itu tidak boleh kurang ajar sama orang tua. iya. Jadi tapi orang tuanya salah cow. Maksudnya mungkin Orang ada tua beberapa meskipun orang tua salah, tidak boleh dimarahin seperti kita marahin anak-anak. Nggak boleh. Tetap harus hormat. Kasih tahu, Jadi cara mestinya nggak negur orang begitu. tua gimana? Kalimatnya yang halus. Begini loh Pak ya. Ya, itu yang benar begini gitu aja, nggak usah pakai apa salah dan sebagainya. Wah, nggak boleh loh kurang ajar. Nggak jadi berkat nanti kita.
Gitu ya. Nggak perlu kasih tahu baik-baik. Kalau nggak mau juga ya sudah. Oh, kita sebagai anak, sebagai yang lebih muda harus hormat yang lebih tua kan gitu. Dikasih tahu baik-baik nggak mau ya sudah. Kan kita nggak bisa paksa orang juga. Tapi nggak boleh kurang ajar sama orang tua. Jadi cara negur orang tua gimana? Kayak negur kayak Kalau negur maksudnya orang tua ya sebagai anak, kamu misalnya kamu anak terhadap orang tua ya kamu bicara baik-baik Pak. Bukannya begini Pak sebaiknya. Gitu aja. Iya kan? Nggak boleh ya. marah ya nggak boleh lah. Nggak boleh itu. Ya. Biar orang tua lihat kita sudah berubah jadi anak Bapak di surga. Jadi ngomongnya juga baik. Gitu. Ya, Pak, terima kasih banyak. Habis itu terus bagaimana kalau mengatasi orang yang temperamen? Temperamen. Bagaimana cara? Iya, temperamen. Bad temper. Oke. Ya, ya jangan dilayani. Orang temperamen itu ya udah nggak usah banyak bicara. Nggak usah banyak bicara. Makin bicara makin ribut nanti. Ya. Oke. Siap. Oke. Tuhan berkati. Terima kasih untuk tipsnya. Saya sangat bersyukur. God bless. Bless you. Berikutnya Ibu Helmina ya. Ibu Helmina, silakan Bu. Shalom Pak. Shalom. Saya mau kalau kita lihat ini Daniel ini kan masih muda ya Pak ya. Betul. Waktu itu dia tahu nggak kejatuhan Yehuda ini Pak? Atau dia hanya ngikut dengan teman-temannya aja dibawa ke Babel gitu loh Pak? Dia tahu. Ketika dia diangkut ke Babel itu kan Yerusalem hancur Bu. Jadi gara-gara Yerusalem atau Yehuda hancur, dia dibawa ke Babel gitu. Jadi dia tahu persis. Gitu Bu. Ya. Terus kalau ini kan kejatuhan apa ada hubungannya seperti nubuatnya Nabi Yesaya itu Pak ya, yang kepada Nabi apa yang dikatakan Nabi Yesaya kepada Hizkia itu loh Pak, yang Ya. Yesaya 39 itu loh Pak. Iya, kenapa? Pertanyaannya kan apa? di situ dikatakan, maksud saya apakah ini nubuatan dari Nabi Yesaya kepada Yehuda gitu loh Pak. Kan di situ Hizkia memamerkan itunya Pak, apa barang-barang yang kepada itu kasusnya ini Pak. Ya. Jadi sebenarnya begini Bu, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, Nabi Daniel, itu ceritanya memang sekitar itu. Yerusalem hancur, dibuang ke Babel, itu ceritanya sama. Cuma bedanya Yeremia melayani di Yehuda, Yehezkiel melayani di pembuangan, tapi di luar istana, Daniel di dalam istana. Gitu. Enggak, di sini Pak disebutkan di Yesaya 39 ayat 6 Pak ya, sesungguhnya suatu masa yang akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Ini maksudnya nubuatannya Pak ya? Ya sama, artinya akan ada pembuangan ke Babel. Betul. Sama Bu. Itu. Ya, itu yang mau saya maksudkan. Berarti ini nubuatannya terjadi gitu Pak ya? Betul. Ya. Ya, oke. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Bambang ya. Pak Bambang silakan. Ya, Pastor. Malam. Ya, malam. Maaf ya, nggak video ya. Nggak apa-apa. Ya, ini saya ada 3 pertanyaan sih. Ya. Yang pertama itu yang saya lihat dari yang makan, puasa Daniel ya. Ya. Apakah kita boleh ikutin atau tidak? Oke. Kedua, jawab dulu. Ya. Kalau mau ngikutin ya boleh saja. Tidak apa namanya? Tidak ada hubungan dengan iman kita. Nggak ada ya? Nggak ada. Sama seperti yang hari raya yang kedua, sama seperti hari raya yang apa yang namanya hari raya apa ya? Hari raya yang katanya perayaan yang di kitab Katolik itu apa namanya? Apa ya? Hanukkah itu Hanukkah.
yang apa yang mereka rayakan Hanukkah itu juga tidak perlu ya? Loh, kalau kita merayakan itu aneh nggak kira-kira? Wah, aku merayakan dulu menang nih Makabe. Baitullah dibersihkan. Aneh nggak? Kita bukan Ya orang aneh sih, Yahudi. karena kan Nah, iya, karena itu kita bukan untuk tidak kita. ikut. Itu bukan untuk kita. Ada hubungan ya? Ada hubungan. Oke, oke. Kalau Terus orang yang kedua, Israel, iya betul. iya ya, karena mungkin bagi ya itu kayak tradisi Pak ya. Ya, Kayak kita. siapa ya? Pak Oto, silakan Pak. Salam Pak Wigno, Tuhan Yesus Salam. memberkati. Kadang-kadang saya berpikir begini Pak, seandainya saya hidup di zaman dahulu kala, zamannya bangsa Israel itu, apakah saya menjadi tohola atau bandel ataupun apa itu? Karena saya pikir begitu Pak. Tapi saya merasa bersyukur di sisa kehidupan saya mendapatkan firman kebenaran. Selama ini di umur saya yang terakhir ini Pak, saya nggak pernah mendapatkan firman-firman kebenaran ini. Dan apabila firman kebenaran ini, tadi siang saya baru berbicara masalah firman kebenaran ini kepada salah seorang hamba Tuhan. Dan itu bertentangan pada mereka, dan mereka itu akhirnya, ini begini, begini, begini. Saya bilang, saya juga belajar. Kalau saya nggak belajar, saya nggak tahu. Saya, ya tapi begini. Ya saya juga bilang, tapi yang begini yang benar. Karena saya tahu, saya belajar. Kalau saya nggak belajar, saya nggak bisa ngomong begini. Kadang-kadang saya kasihan melihat mereka itu nggak ada bersifat untuk membawa jemaatnya kepada kebenaran. Dan nggak ada sifat mereka itu membawa jemaatnya untuk pada dunia LB3 kita. Kadang-kadang kasihan saya bilang. Kadang-kadang saya pikir-pikir, apakah ini sifat-sifat Israel itu masih tumbuh kepada mereka? Itu pertanyaan saya, Pak. Oke, baik. Jadi, susah ngomong ya, mestinya setiap kita semua, siapapun, mau gembala, mau pendeta, mau aktivis, mau jemaat biasa, semua harus sifatnya sama. Kalau harus mau belajar, membuka diri, nggak ngotot maunya sendiri. Makanya saya buat seminar 7 natur kebenaran. Coba kita lihat faktanya. Jangan merasa sudah pinter. Coba cek lagi ke Alkitab. Kalau nggak setuju, yang mana yang salah. Kan bisa didiskusikan tuh. Seringkali orang kalau diberitahu bukan mendiskusikan materinya, tapi langsung, kamu sombong, kamu nggak ngerti. Gitu-gitu aja gitu. Bosan saya lihat dengar begitu itu. Orang nggak mau belajar. Padahal kalau kita sajikan fakta yang benar ya, coba kita lihat yuk sama-sama, kan gitu mestinya. Biasa aja Pak Oto, memang dunia ini begitu. Banyak orang nggak mau Saya belajar. sedih, Pak. Saya sedih melihat mereka, Pak. Kasihan jemaatnya. Iya sih. Kasihan jemaatnya. Berapa banyak loh jemaat itu dibawa kepada dunia yang tidak benar, gitu loh. Iya. Sedih. Ya, Pak. Kenapa kita masih berpegangan pada zaman-zaman Israel yang istilahnya kesalahan-kesalahan tersebut? Mereka itu seorang gembala. Jadi Iya. gimana? Kok nggak punya rasa sayang sama jemaat itu loh, Pak, yang saya Iya. tangisi, Pak. Mereka-mereka ini, Pak. Iya, kita juga Saya sedih, Pak. kebetulan saya bersyukur saya mengenal kebenaran itu, Pak. Kalau enggak, saya juga jenisnya manusia lama juga, Pak. Terima Puji Tuhan. kasih, Pak. Tuhan berkati, Pak. Puji Tuhan. Tuhan berkati, Pak Oto. Baik, kita lanjutkan dengan terakhir ya. Michelle lah, terakhir. Silakan. Malam, Pak Wigno. Selamat malam. Iya, Pak, aku mau tanya. Ya. Kalau tubuh sebagai senjata kelaliman dan senjata kebenaran, Ya. yang dimaksud senjata itu bagaimana? Itu sudah saya khotbahkan tentang senjata kebenaran ya. Tentang begini loh, itu teks aslinya dipakai kata yang artinya bisa senjata, bisa instrumen, bisa alat. Jadi tubuh kita ini jadi alatnya kebenaran atau alatnya kelaliman, alat kejahatan atau alat kebenaran. Itu maksudnya. Mestinya orang benar, hidup kita jadi alat kebenaran. Contohnya apa? Menyampaikan kebenaran, membagi ke sana kemari kebenaran, bagikan link ini kepada banyak orang. Kalau punya banyak, berkati banyak orang, dukung pekerjaan Tuhan. Kan alatnya kebenaran jadinya, alatnya Tuhan. Kalau alatnya kelaliman, jahat hidupnya. Itu maksudnya. Jelas nggak? Iya, iya Pak. Jelas ya? Baik, ya Oke. terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Selesai, semua sudah dijawab ya. Baik. Baik, Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
Terima kasih untuk firman kebenaran di malam hari ini. Kami juga diberkati lewat tanya jawab. Biarlah semua kami dari hari ke hari semakin berkenan bagi Tuhan. Semakin tepat apa yang kami lakukan, semakin mengerti kehendak Tuhan. Semakin mengerti firman Tuhan secara utuh. Terima kasih. Hamba mengucap syukur juga untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Juga semua kami umatmu dimanapun berada. Kami percaya berkat Tuhan turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.